billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Sadaqallahul azim. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para hujjaj, pimpinan tokoh masyarakat, ketua DKM Masjid Al-Firdaus Foresta dan jajarannya, tak lupa hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan penuh sadar kita memuji Allah, kita masih dibela Allah. Artinya kita bisa sholat qobliyah subuh yang pahalanya tidak ada tandingannya. Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rumus kaya ternyata sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Disambung tadi ada zikir sholawat, ada yang zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kemudian para alim ulama khususnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika kita habis sholat subuh atau habis qobliyah dan subuh, kita dituntun para ulama untuk mendoakan semua umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di Google udah tuh. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham, Allahumma astur, Allahumma jbur. Banyak sekali. Kenapa? Ternyata bimbingan para ulama agar kita tidak egois. Cirinya doa kita dikabulkan, kita sering mendoakan orang lain. Maka ingat, ada hadis Nabi, orang yang rizkinya mampet ketika dia lupa pertama mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, prolog ini perlu saya sampaikan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar cinta sama umatnya. Allah pun cinta sama umat baginda Nabi. Kenapa? Karena ada makhluk yang luar biasa, nggak ada tandingannya Rasul itu. Rasul itu dimanja sama Allah, Pak. Tapi Rasul tidak memilih manja itu. Mana buktinya sholat sampai bengkak kakinya? Mana buktinya menggembala? Mana buktinya dan lain-lain pekerjaan yang lain? Padahal Rasul itu kalau kita tilik sejarah peradaban Islam atau apa istilah kalau sirah nabawiyah, itu Rasul itu masih keturunan Qusay bin Kilab. Kenapa bin Kilab? Kilab itu dari kalbun, Pak. Ada tidak yang berani Rasul itu turunnya kalbun? Gak ada yang berani. Kenapa? Karena kilab di situ adalah saking kaya rayanya, hartanya dijaga sama anjing. Masya Allah. Kita hartanya ada nggak dijaga sama binatang? Belum ada. Rasul luar biasa itu. Tapi Rasul tidak memilih harta itu. Rasul memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pendahuluan ini kemudian kita larikan dalam konteks kajian kita manajemen kolbu.
Kajian hati banyak banget Pak. Rasul mendidik kita itu biar hati kita beres di hadapan Allah. Contoh, Islam kalau ada pertanyaan bagus tidak? Pasti jawabannya bagus. Bukti konkret kita di bulan Rajab. Rajab itu kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Ghunyah li talibi tariqil haqqi azza wa jalla, jilid pertama bab akhir. Kalau jilid kedua itu babnya udah Ramadan. Kalau jilid pertama itu Rajab Sya'ban. Itu rohnya rahmatullah, kasih sayang Allah. Ini bulan kita sekarang nih kita nih. Jimnya itu orang dulu kan bilangnya jim. Orang sekarang bilangnya ja. Ya, beda metodologi. Apa jim di situ? Jim di situ adalah judullah. Ma makna judullah? Kedermawanan Allah. Kalau Allah berdermawan, berarti di bulan ini Allah lagi nggak pelit. Kalau boleh memetaforakan gitu, mengkiaskan itu. Yang terakhir baknya adalah birrullah, kebaikan Allah. Nah, ada kasih sayang Allah, ada kedermawanan Allah, ada kebaikan Allah. Yang paling unggul di bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih Pak pesan yang perlu kita gali itu? Setiap tahun kita menggali Isra Mi'raj. Apakah iman kita bertambah? Apa kita saat sholat kita bergetar hatinya pengen meluk Allah misalnya? Wah, luar biasa ini. Apa kita nambah munafik lagi? Pakaiannya ma'alim, hatinya sering melupakan Allah. Ini kajian hati itu larinya. Nah, ternyata oleh-oleh di bulan Rajab baginda Nabi adalah kepolosan kepada Allah. Maka hati boleh kita cross check Pak. Bahasa hati tidak bisa dibohongi. Karena hati itu sifatnya mulia. Nanti kita bahas pelan-pelan karena kan materinya banyak ini. Pelan-pelan kalau nggak selesai ya nanti minggu berikutnya pertemuan berikutnya dan lain-lain. Karena pengurus JKM, pengurus Masjid Al-Firdaus luar biasa. Membuat tema manajemen kolbu berseri terus biar kita selesai. Itu ternyata sholat itu bukti kita butuh Allah, dan itu adalah riyadhah kita polos di hadapan Allah. Coba kita mau fair Pak, sholat kita nggak laku Pak di hadapan Allah. Siapa yang pede sholat kita laku di hadapan Allah? Orang sholat kita aja lupa sama Allah sih, bener gak? Lagi takbir ingetnya Pak, kadang-kadang ingetnya utang, kadang-kadang ingetnya anak, kadang-kadang ingetnya PR belum diselesaikan, proyek ini belum selesai dan lain-lain. Lagi sholat itu. Maka kemudian ayatnya kemudian sering banget kita bahas di Al-Firdaus itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Yang perlu digarisbawahi adalah mengapa Allah memilih redaksi bi 'abdihi. Padahal Muhammad atau Nabi Muhammad saat itu sudah masuk 40 tahun ke atas. Mereka sudah Rasulullah labelnya itu. Tapi Allah mengapa tidak memilih subhanalladzi asra bi rasulihi? Ini kan pertanyaan. Mengapa redaksi Al-Qur'annya tidak berbahasa subhanalladzi asra bi nabiyhi? Ini penting saya sampaikan. Kalau mengikuti Gus Baha itu kan bahasa begitu. Penting saya sampaikan. Ya, Gus Baha itu luar biasa. Kalau ngomongin Quran Gus Baha luar biasa itu. Bi abdihi di situ artinya oleh sholat di bulan Rajab yang perlu kita gali terus-menerus dalam bentuk latihan kehidupan kita. Bagaimana kita polos di hadapan Allah. Contoh, kita punya ilmu enggak ngaku itu ilmu kita. Berat Pak. Punya ilmu itu latihannya udah kayak iblis. Coba. Bener gak? Kalau udah punya ilmu, ngakunya benar. Kalau sudah ngakunya benar, berarti dia nggak benar. Karena yang benar hanya Allah.
Allah. Ini hati lapangannya Pak. Tuh. Maka abdun ini perlu digali terus menerus. Kita ini lagi belajar melayani Allah. Kita melihat anak belajar menjadi Abdullah. Kita bekerja belajar menjadi Abdullah. Karena yang disebut sholatun daimun, sholat yang langgeng, yang kontinu, yang terus menerus, itu adalah itu, menjadi Abdullah itu. Ya, ini kan bicara Islam itu kan ayatnya tentang itu tuh. Nah, maka dari pendahuluan ini boleh kita masuk ke dalam kajian hati dan jawarih. Kalau hati kan disebutnya kalau di kitab-kitab itu kan qalbu. Ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kenapa hati itu kajiannya zikir? Makanya para ulama saking beratnya kita menuju Allah sampai ada tasbih kayu putar-putar. Ini bukan mengkiaskan sesuatu ini kepada ajaran yang lain, bukan. Ini bentuk latihan agar hati kita terpaut sama Allah. Lama-lama kalau tasbihnya hilang, kalau sering berzikir, dia enak dia. Nah sekarang ada tasbih apa? Tasbih digital. Tuh, ada yang terbiasa pakai tangan. Tapi titik tekannya, kadang-kadang kita mempermasalahkan tasbihnya, mempermasalahkan alat. Tapi bukan titik tekan hakikat bagaimana kita terus terpaut hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita cross check. Fair. Saat kita lagi lupa sama Allah, kita kan pasti nih dari sekian banyak jamaah nih termasuk ibu-ibu, kita kan pasti nih tarikus sholat semua nih. Bener gak Pak? Bener gak? Sudah berapa lama kita meninggalkan sholat? Jangankan berapa, para kiai juga pernah meninggalkan sholat. Karena saking agungnya Allah, kita dijatuhin lagi, naik, jatuhin lagi sama Allah. Benarkah kau menuhankan aku, kata Allah? Ya, ya iya. Kadang-kadang kita lagi pakaian rapi nih, sorban ya kan, peci bagus, sarungnya BHS, atau gamisnya yang mahal gitu. Munculnya bukan Allah loh. Munculnya apa? Keren nih pakaian saya nih. Kadang-kadang takbirnya beda. Allahu Akbar. Nah pertanyaan gini, ini kan halah, ya kan? Ini itu kondisi, dikondisikan Allah. Mengapa Allah mengkondisikan ilmu seperti itu? Kenapa? Agar hati kita terus berbicara, Allah Tuhanku, Allah Tuhanku. Pakaian bukan Tuhan saya. Ya, apalagi yang di sini yang galak sama istri. Apakah betul orang yang galak itu menuhankan Allah? Tidak. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini adalah wilayah hati. Ini saya bawa kitab namanya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Cukup oke lah bahas bicara kajian hati. Bukan cukup oke, emang oke banget. Karena pengarangnya adalah As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Wali kutub. Kalau Bapak meneliti sejarah kewalian, ini luar biasa. Buta umur 3 tahun. Tapi bayangkan, orang buta umur 3 tahun, kitabnya dipegang sama saya. Dulu buta umur 3 tahun. Itulah berarti cirinya beliau adalah orang yang taat banget sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Energi orang yang demen sama Allah Pak, nyampe Pak ke tembok, ya, ke karpet, kemana lagi? Ke pasir, ya. Karena ini mainan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyid Abdullah Al-Haddad, wa'lamu ma'asyiral ikhwan,
ketahuilah saudara-saudara, semoga Allah menjadikan kita dan kalian semua, katanya, ini baik ibadahnya kepada Allah, baik dalam keadaan sir atau terang. Nah, ini pokoknya selesai bahasa ini. Dan kemudian semoga Allah memberikan kita istiqomah lahir batin kita agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini titik tekannya nih. Anna min ahammil muhimmati ala kulli mu'minin muraqabata qalbihi wa jawarihi wa mura'atahuma. Ini titik tekan kajian subuh kali ini. Apa itu? Sesungguhnya hal yang lebih penting dari yang penting bagi setiap orang yang punya iman adalah, katanya, muraqabata qalbihi, mengawasi letupan hatinya. Mengawasi letupan hatinya. Bapak pernah nggak merasakan lagi enak zikir, lihat anak sering nangis, ya Allah tolong jadikan anak saya soleh. Sampai dalam tahapan ini enggak? Ya Allah jadikan anak-anak saya, turunan saya hafal Quran, saya pengen diberi mahkota sama Engkau di yaumul kiamah. Nangis kelewat tuh. Ini berarti orang ini sering mengawasi hati dan tubuhnya agar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mura'atahuma, terus memperhatikan. Namanya orang perhatian gimana sih? Oh, hati saya kalau lagi sholat pakai pakaian putih begini rasanya nih. Kalau sholat pakai kaos warna hitam begini nih. Saya udah tahapan itu tuh. Mengapa saya milih putih-putih? Ternyata ini sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata soal rasa ini, soal rasa. Nanti lambat laun, udah pengennya putih semua. Kenapa? Karena berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian ada pertanyaan. Ada orang yang gak pakai putih, apalagi kaos kayak bapak ini. Hatinya ngomong, itu orang gak punya sopan santun amat. Nah, kacau lagi hatinya tuh. Ini hati wilayahnya di sini nih, luar biasa. Makanya kenapa harus mengawasi hati dan memperhatikan seluruh organ tubuh kita, karena fluktuatif Pak hati itu Pak. Lagi enak ibadah, lagi sholat enak ibadah nangis nih, Allahu Akbar. Jangan lupa pilih paslon ini. Ya, depan kita ada tulisan gambar paslon. Saya dukung nomor sekian. Langsung peg aja hati tuh. Pertanyaannya, kita bisa memperhatikan nggak? Mengapa Allah menggelar ilmu visual dalam mata kita tuh? Kok Allah menghadirkan kata-kata ini di hadapan saya tuh? Itu namanya memperhatikan. Itu namanya mengawasi. Mawas kan begitu. Oh, ternyata saya belum menuhankan Allah nih. Saya masih menuhankan hal-hal yang selain Allah. Wa bazlal juhdi fi hifzihima, dan bekerja keras untuk menjaga hati dan seluruh organ tubuh. Karena kata Allah dalam firman-Nya, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari nanti di alam pertanggungjawaban itu, semua alsinatuhum, lisan-lisan mereka, wa aydihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, kaki-kaki mereka, menjadi saksi. Ngomong dewek tuh. Mengapa kita harus memperhatikan sesuatu yang dalam diri kita itu? Pernahkah kita mendengar ini redaksi ini? Man arafa nafsah
faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengetahui dirinya. Nafas itu Pak, dalam kajian filsafat banyak banget kajiannya. Ada yang mengartikan nafsu, ya kan? Kayak tadi tuh, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaannya. Ya, terjemah kebenak mengartikan jiwa. Ada yang menafsirkan hati. Habib Umar Al-Hafidh Al-Hadrami mengartikan wa nafsi wa ma sawwaha, nafas hati. Kiai saya jiwa, ada yang bilang nafsu, karena sifatnya fluktuatif itu. Nah perlu kita koreksi itu. Nah faqad arafa rabbah, maka dia telah benar-benar, kalau dalam bahasa istilah gramatika Arab itu, kalau qad ketemu fil madi itu artinya pasti itu. Benar-benar, sungguh-sungguh, pasti telah mengawati Robnya. Mengapa kata-katanya Rob? Kalau kata-katanya Rob berarti yang didik itu Allah. Tuh, makanya kadang-kadang sistem pendidikan kita itu kan terlalu kolonial Pak. Benar gak Pak? Sepakat gak sama saya? Sistem pendidikan kita itu terlalu kolonial. Jadi mencetak sarjana bukan untuk bagaimana dekat dengan Allah, tapi bagaimana mencari sesuatu yang selain Allah. Itu kalau fakultas umum sih wajar deh. Coba kita lihat fakultas tarbiyah di IAIN. Nah direkam nih biar tahu dah. Di UIN tarbiyah itu dari kata Rob. Pendidikan itu kan pendidik Rob. Mengapa tidak ada kurikulum? Misalnya semester 7 bagaimana mengenal Allah lebih dekat. Ayo latihan, misalkan zikir, ya kan? Bisa ke sedekah, bisa ke bagaimana menata hati. Ada gayet-gayetnya gitu? Gak ada. Tarbiyah itu adanya pendidikan kimia, pendidikan biologi, semuanya dihancurkan dalam konteks bagaimana kita pendidikannya tidak langsung menuju Allah. Ini sebenarnya otokritik nih. Saya kadang-kadang ngomong gitu tuh, kok tarbiyah tidak ada pendidikan ketuhanan gitu. Kalau dari kecil kita diinput Allah, Muhammad itu hebat loh dek, Muhammad itu hebat loh nak, ini loh Muhammad tak cara dagang nana. Kan tidak. Kita dikenalkan saat kita sudah tobat. Benar Pak? Saat umur 40 tahun, ya kan? Saat umur 45. Masya Allah, luar biasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke materi. Kolbu itu kata Imam Ghazali itu ra'sul jawarih. Hati itu kepalanya anggota tubuh. Ra'sun itu kan kepala. Sayyid Abdullah Al-Haddad memaknai hati ra'isul jawarih. Ini hebat nih. Al-qalbu huwa ra'isul jawarihi wa amiruha. Hati itu pemimpin anggota tubuh. Rois itu kan pemimpin, ya jenderalnya lah. Wa amiruha, dan panglimanya. Wa alaihi yaduru solahuha wa fasaduha, dan di atas hati itulah yaduru, berputar. Ini hati nih Pak, sifatnya hati itu yadur itu berotasi, berputar. Senin kita baik Pak, enak banget. Kalau saya lagi mengomentari diri itu, kenapa Senin kemarin saya zikir istighfar nangis mewek, kenapa hari Selasa sama sekali enggak, Rebo sama sekali tidak, Kemis lihat ada orang compang camping di jalan misalnya sambil gendong anak nangis mewek misalnya. Itu hati itu rotasi itu. Karena yang menyunting hati itu kenal dengan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasanya wa alaihi yaduru solahuha wa fasaduha. Hati itu berotasi antara baik dan buruk. Komentarnya gimana?
Kita kalau ngomentarin hati, kemarin ibadah enak, sekarang berantakan. Ya, kemarin kok kalau lagi ada proyek mah enak banget ya sholat itu. Kalau nggak ada proyek, subuh kesiangan. Itu tandanya ibadah kita tidak menuhankan Allah. Bohong itu. Kenapa? Tidak ada kontinuitas dalam beribadah kepada Allah. Nah, kitab ini mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya alqalb. Ingatlah, dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, jasadnya baik. Rois nih, kita memaknai rois, pemimpin. Hati itu pemimpin. Mudghah, segumpal daging baik, jasadnya baik. Ya ibaratnya diperintah, ikut ke sini, siap, siap komandan, ikut ke sini, siap komandan. Misalnya, jika segumpal daging itu buruk, jasadnya ikut buruk. Apa segumpal daging itu? Hati. Kayaknya udah tahu semua nih kajian ini ya kan? Hadis-hadis ini kan famous banget nih. Nah, yang menarik adalah wa ammal jawarihu. Tadi kan ngomongin hati. Al-qalbu tadi apa? Ro'isul jawarih wa amiruha. Hati itu pemimpin anggota tubuh dan panglima anggota tubuh. Ketua lah. Sekarang anggota tubuh yang mana? Wa ammal jawarihu fana'ni biha al-a'da'us sab'ah. Kata Sayyid Abdullah Al-Haddad, yang dimaksud anggota tubuh itu adalah anggota tubuh yang 7. Pertama, mata. Kedua, uzun, telinga. Ketiga, lisan, lidah. Keempat, wal batnu, perut. Kita pernah nggak mengcross-check diri kita itu? Saya kalau makan daging-dagingan marah-marah mulu. Kalau makan sayur-sayuran adem saya. Nah, itu udah berarti udah mantap itu. Ya. Berarti ngomentarin perut. Yang kelima, alat kelamin, farji. Kelamin. Baik kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan. Ini kan banyak banget ini, apalagi zaman sekarang nih, Masya Allah, itu luar biasa itu zaman sekarang itu. Yang keenam, tangan. Yang ketujuh adalah kaki. Nah, kita bahas satu-satu. Sekarang mata. Al-ain, dari mata turun ke hati. Pandangan mata kita berantakan, hati kita jadi ikut berantakan. Padahal seyogianya adalah semua adalah diawali dari kolbun, dari hati. Tapi hati punya prajurit. Prajuritnya tadi apa? Mata. Saya ulangi nih, mata, telinga, lidah, perut, kelamin, tangan, sama kaki. Kalau prajuritnya berantakan, kira-kira pemimpinnya kocar-kacir nggak pede pemimpinnya. Nah, sekarang mata. Semua anggota tubuh ini, al-a'dha'us sab'ah, prajuritnya hati, ini semua kata Sayyid Abdullah Al-Haddad nikmat yang paling agung. Biar nggak terus saya ulang nih. Nah, apa yang perlu kita sadari dari mata ini? Pertama, awas Pak, Bu, mata ujian kita yang merusak hati adalah syahwat. Perempuan lihat laki-laki ganteng, syahwat namanya. Ya, laki-laki lihat perempuan cantik, syahwat. Itu kan
syahwat kelamin. Terus terang saya fair-fairan aja nih. Makanya tadi disebutnya tapi dari perut itu diawali dari al-ain, dari mata. Ya. Syahwat apalagi? Syahwat kepemilikan. Mobil udah 2, pengen lagi 3. Padahal Pak, ya Allah, kalau mau fair-fairan nih, paling dipakainya kemana sih? Kepuasan doang. Nah, yang paling penting di mata ini, yang perlu harus kita latih Pak, katanya nih, wa minan nadhari ila ahadin minal muslimina bi'ainil istizghar. Ya, penglihatan kepada salah seorang muslim. Baik, ini kan muslimin belakang muslimat, komentar itu. Misalkan saya ngelihat Ustadz Amin dengan penuh melecehkan misalnya. Istisghar itu kan melecehkan. Yang kedua wal ihtiqar, menghina. Ini nggak ngomong nih Pak, kita masih ngomongin mata. Jadi pandangannya melecehkan, misalnya kita banyak duit, ya lihat orang pengemis melecehkan. Jangan pengemis deh, kayaknya pengemis jarang sekarang mah. Itu loh Pak yang di jalan-jalan yang muter balik, apa sih namanya itu? Pak Ogah dah ya. Ya, kalau kita memandang melecehkan, siap-siap hati kita busuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit paling berbahaya mata adalah tanpa kita ngomong, kita ngeliat, kita terbersit melecehkan. Wal ihtiqar, menghina. Wal istighfaf, merendahkan. Inilah yang akan merusak hati. Yang paling parah lagi ada apa nih Pak bahasanya? Wa minat tatallu'i ila auratil muslimina wa uyubihim. Kita cari celah-celah, ini dia rusak nih. Apalagi musim sekarang Pak, Masya Allah. Coba musim sekarang, lucu nggak? Misalnya nih, kita punya teman dewan, bukan? Ya nggak? Pejabat, bukan? Tapi kalau lagi musim politik, wah, pakar politik semua. Seolah-olah apa? Yang dia pegang benar, padahal belum tentu. Oh, otot bikin narasi luar biasa digital itu loh. Belum tentu semua gambling. Cok, misalnya siapa yang menjadi nomor 1? Hebat, santri, ya kan? NU. Ini fair-fairan aja nih Pak. Belum tentu kalau udah jadi mah. Bukti konkret kan banyak sekali kan, menenghilang. Lah, artinya yang sifat gambling ini kemudian jadikan tolak ukur kebenaran. Inilah orang-orang yang rusak hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyid Abdullah Al-Haddad. Yang repot lagi ngamatin kejelekannya. Paslon 2 itu jelek tuh, padahal mah yang ngomongnya itu jelek banget. Jadi artinya yang paling berbahaya itu di samping melecehkan, menghina, merendahkan, sering mengamati orang dari sisi keburukan terus. Lihat anak-anak kita Pak, anak-anak kita nggak yang jadi, pegang omongan saya nih. Ya, kata Allah, kata Nabi apa? Man ta'atallah ata'ahu kullu syai'. Siapa orang yang taat kepada Allah, segala sesuatu semesta ini suruh tunduk sama dia. Tuh energi positif ke Allah tuh Pak. Maka ciri kita mengomentari hati itu biar kita dekat sama Allah. Meskipun berat Pak, ya minimal kita mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung ke Allah mah berat. Kalau langsung ke Allah butuh syarat Pak, langsung ke Allah mah nggak akan kuat kita. Kalau kita ngaji Imriti itu ada hatta nahat qulubuhum linahwihi
famin adzi misya'nihi lam tahwihi. Hati-hati mereka sedang menuju Allah tuh, tapi dia tidak akan bisa tuh hatinya sampai kepada Allah, saking agungnya Allah. Nggak akan bisa. Sholat kita mati-matian nggak akan bisa kita dekat sama Allah kalau tidak melalui pintu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi hati, kajiannya mata. Nah, kemudian dipertegas lagi nih Pak, dalam ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ini Allah menegur laki-laki, bukan qul lil mu'minat. Katakanlah untuk mukminin, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan pandangannya. Kata Nabi itu, saya dapat hadisnya, saya lupa hadis redaksinya Pak. Saya dapat hadis ini dari kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, mensyarahi kitab Lubabul Hadis Al-Hasis kalangan Imam Jaluddin As-Suyuti. Apa kata Syekh Nawawi mengutip hadis Nabi itu? Orang melihat melihat perempuan yang bukan muhrimnya, itu kategorinya dosa besar Pak, bukan dosa kecil. Kenapa dosa besar? Karena itu fase awal dia akan merusak hatinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau coba aja sekali abis ini ya, jalan-jalan lihat dulu syahwat perempuan, berantakan lagi ibadahnya. Itu maksudnya dosa besarnya. Sampai diperingati sama Allah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah untuk para orang beriman laki-laki, hendaklah menahan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum. Dari ngeliat tadi baru tuh farjinya tuh mulai digoda tuh. Ini luar biasa ini. Banyak yang kejebak, banyak. Jangankan yang nggak ngaji, yang ngaji juga banyak. Tuh masih ingat kan kejadian waktu di Bandung, ada pesantren yang mudirnya menghamili santrinya. Ternyata itu pesantren modus, dia bikin pesantren untuk memenuhi hawa nafsunya. Makanya milih pesantren hati-hati Pak, harus yang kenal. Kadang-kadang mentang-mentang kita orang komplek nyari pesantren yang gedungnya bagus, enggak jamin. Mau kita cross check tuh SDIT, apalagi SMPIT, SMAIT, cross check baca Qurannya. Kalau mau ayo sama saya. Kalau mau sama saya deh, jangan ke SDIT, Al Azhar aja masih berantakan baca Qurannya. Itu artinya apa? Gedung apapun enggak menjamin kualitas keagamaan kita. Kualitas keagamaan yang perlu kita tengok adalah bagaimana gurunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang selamat. Pondokan Gus Baha itu sederhana, ya kan? Penuh sawah, itu Gus Baha. Kalau mau ceramah, yang di mobil apal Quran semua Pak, supirnya apal Quran, yang megang tasnya apal Quran. Hebat ini nih, yang perlu kita tengokin orang-orang kayak gini nih. Kenapa? Karena bicaranya wilayah hati, akan muncul keilmuan keagamaan yang tulus. Saya punya adik ipar, ceritanya saya baru nikah. Saya itu nikah baru 2 tahun. Saya punya adik ipar, sekolah di sekolah Bonafit, bukan Al Azhar, bukan apa tuh yang di Savana Islamic School. Ini mah bagus di kategorinya, masih selamat lah. Banyak sekolah-sekolah yang kelihatannya mewah dan menjual narasi keagamaan, pas di dalam berantakan. Kenapa? Guru-gurunya hatinya
tidak tulus beribadah kepada Allah, tapi bagaimana mencari duit yang banyak. Energinya masuk gak ke bocah, energinya masuk ke murid, gak nyampe ilmunya. Tapi ada guru yang biasa aja, gak perlente, tapi murid-muridnya jadi semua. Saya ngaji di Kiai Mahdi Pak, Kiai Mahdi Hafid Cirebon. Masya Allah Pak, santrinya jadi kiai semua. Kalau ngajar Pak, sarung apa sampai pusar, cuman gini aja nih Pak, anduk set, nggak pakai baju lu Pak, mengamali fikih doang. Fikih itu kan auratul rajul minas surra warukbah. Auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Ngajar santai banget. Salah, kamu i'rab nih kata-kata ini. Coba fikih yang itu coba baca. Apal semua kitab Pak. Ngajinya cuma begitu-gitu aja. Ayo sana. Kenapa demikian? Ini bukti bahwa kiai-kiai model begini, guru-guru model begini yang taat kepada Allah jadi semua muridnya karena hatinya bening kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cross check lagi. Bagaimana perspektif Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika dilempari batu di Taif, apa yang disampaikan sama malaikat Jibril? Jangan kau lakukan apa sih, kan malaikat itu menawarkan gunung untuk dijatuhkan. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini bening banget Rasulullah itu. Nabi-nabi yang lain Masya Allah mendoakan umatnya itu hancurkan dan lain-lain. Nabi Muhammad tidak Pak. Ini soal perspektif, soal perspektif. Ain itu kan kalau diterjemahkan dalam konteks ilmiah, perspektif. Sudut pandang kita melihat sesuatu ada Allah atau tidak. Kalau sudut pandang kita melihat sesuatu tidak ada Allah, pakaian religius kayak apapun bohong. Saya yakin itu. Ini kajian hati soalnya, bukan kajian dohir. Gitu. Makanya ada orang yang pakainya biasa aja, tapi Masya Allah lihat matanya aja. Waduh, saya punya teman Pak Satpam. Mohon maaf saya ceritakan biar direkam. Saya punya teman Satpam, sayang lihat matanya nangis saya lihat matanya. Saya tanya ke guru saya, Pak Kiai ini siapa? Ternyata orang ini pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Ini orang ini setiap malam hampir ditemui Nabi Muhammad dalam mimpinya. Hebat Kak Satpam nih. Apa pendidikan dari orang tuanya? Beramal apapun dia meletupkan dalam lidahnya. Ya Rasul, saya pengen bakti kepadamu. Ini bakti saya kepadamu ya Rasul. Coba nangis gitu. Bapak sedekah ngomong, ya Rasul, saya lagi belajar bakti kepadamu ya Rasul. Syafaati saya. Masya Allah, luar biasa itu. Artinya Allah tidak melihat sesuatu yang dohirnya perlente, enggak juga gitu. Tapi hatinya bening kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Nah, berikutnya masih soal mata nih. Masih soal mata, masih banyak banget pembahasan ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an-nadhratu sahmun masmumun min sihamil iblis. Masya Allah, ternyata soal pandangan ini zaman sekarang luar biasa godaannya Pak. Kalau kita selamat kita hebat. Coba kita lihat Instagram, Masya Allah, lihat cewek-cewek itu bikini rata-rata sekarang itu. Kalau dulu kan lihatnya di majalah, mereka zaman-zaman orang kita dulu. Sekarang Masya Allah luar biasa. Perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan. Kenapa? Ini hadis Nabi nih. Memandang wanita cantik itu satu panah beracun dari panah-panah iblis. Berarti satu tatapan kita memandang, ini konteks tadi laki-laki ya, satu tatapan seorang laki-laki menatap perempuan, dia sedang dipanah sama iblis yang beracun. Bayangkan Pak, kalau panah doang bisa disembuhkan, ini beracun. Kalau beracun berarti
lihatnya mata, yang kena racun hati, tangan, kepala, semua kena racun. Ini bahayanya mata. Makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Nah, sekarang telinga. Kata Nabi, bukan kata Nabi, kata Imamul Ghazali. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali berkata, wala tazunnanna annal isma yakhtassu bihi al-qail dunal mustami'. Kata Imam Ghazali, jangan kau mengira dosa itu terdapat dari orang yang ngomong saja, al-qail, orang yang berbicara. Qail itu kan fa'il itu. Jangan kau mengira dosa itu dikhususkan hanya untuk orang yang berbicara, bukan orang yang mendengar. Fa innal mustami'a syarikul qail, karena sesungguhnya orang yang mendengar adalah teman sekutu terdekatnya orang yang berbicara. Dalam kajian fikih kita pernahkah mendapatkan materi ini? Kalau sholat duhur, sholat asar, kalau ngomong jangan kedengeran. Kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, antara mulut qail yang berbicara dengan telinga, ini teman dekat banget gitu. Nah, fal mustami'u ilal khairi syarikun fi sawabih. Orang yang mendengar dengan kebaikan itu bersekutu dengan pahala-pahala. Jadi misalkan nih lagi musim politik, ngomongin orang di mana-mana. Kalau kita betah, ada orang yang sedang menggunjingkan orang, terus kita nggak keluar dari komunitas itu, berarti dosanya sama dengan orang yang berbicara. Orang-orang inilah yang hatinya pasti rucak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini baru ngomongin dua item nih, baru ngomongin yang lain. Nah, yang ketiga setelah telinga apa tadi? Mata, telinga, lisan. Lisan di sini maksudnya lidah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Kata Nabi. Ini perintah Nabi, Pak. Saya kemarin khotbah di Depok. Saya ngomong ke ustadznya yang paling tua. Jadi kita buru-buru naik ke motor tuh. Ada yang, mohon maaf saya praktekin tuh, sendalnya itu ada yang bluk. Kalau naruh sendal kan bluk. Teman saya nyeletuk. Padahal Nabi Muhammad kalau pakai sendal duduk. Kita langsung bengong aja. Sombong amat, berarti kita munafik ini. Ngomongin Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, pas pakai sendal dilempar. Bluk. Nabi Muhammad tuh Pak kalau pakai sendal duduk, Pak. Duduk, pakai kanan, pakai kiri. Bagaimana Nabi Muhammad tidak bening hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dianggap bernyawa. Hebat Nabi Muhammad itu. Nah, kenapa saya sebutkan Nabi Muhammad itu? Luar biasa Nabi Muhammad itu. Kalau kita ngaku umatnya Nabi, berarti kan kita pengen mengikuti ajaran Nabi, kan gitu. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Makanya saya sekarang itu kalau di Cirebon kerjaan saya diam, karena nggak ada teman lagi, udah pada ngerantau semua. Jadi Senin sampai Kamis itu saya di Cirebon, Jumat, Sabtu, Minggu saya di Jakarta, karena dakwanya lagi begitu. Di Cirebon lagi mengelola pesantren, keinginan orang tua memberikan tanah, kita kerjakan sama-sama sama saudara-saudara yang lain itu. Gak apa-apa capek. Ternyata nilai ketenangannya lebih enak karena ada
latihan diam itu. Karena kerjaan ustadz itu kan kerjaan hampir semuanya munafik. Mohon maaf Pak, bukan berarti ustadz itu munafik, bukan. Kalau banyak ngomong, kira-kira persentase salah dan benarnya benar apa salah? Persentasenya lebih banyak salah. Maka saya ngajar dimanapun bawa kitab, biar katanya bukan kata saya. Nah, waqad khalaqahu Allah Ta'ala lil 'abdi liyuksira bihi min dzikrihi wa tilawati kitabihi. Ternyata Allah menciptakan lidah. Nih Pak, ini rumusnya nih Pak. Ternyata Allah menciptakan lidah untuk hambanya, agar si hamba itu memperbanyak zikir kepada Allah. Ini sifat lidah nih Pak. Kalau lidah kita tidak banyak berzikir, udah pasti limbung. Udah pasti limbung. Wa tilawati kitabihi. Allah menciptakan lidah untuk dua hal. Pertama, zikir kepada Allah. Kedua, membaca kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian lidah waliyan sahabihi ibadahu wa yad'uahum bihi ila ta'atihi. Ini penting Pak, penting saya sampaikan. Ini udah jam 6. Bentar lagi ya, ini biar dapat 3 poin. Nah, lidah itu yang paling baik Pak, agar untuk menasehati hamba Allah dan mengajak kepada taat kepada Allah. Misal kita ngomong ke anak, ayo nak sholat, ayo nak baca Quran. Anaknya nggak mau sholat, anaknya nggak mau baca Quran, itu bukan urusan kita. Yang penting lidahnya mengajak kepada hamba Allah untuk taat kepada Allah. Jadi jangan malu ngomong ayo Allah, ngomong Allah tuh jangan malu. Kita harus galakan tuh. Allah itu lafaz keren, gak usah gengsi dimanapun. Ya, itu kelebihannya Gus Miftah itu. Saya merindingnya Gus Miftah itu dakwanya di depan pelacur-pelacur. Hampir setiap hari ada yang tobat tuh. Beliau nggak gengsi ngomongin Allah dan lain-lain. Saya mau kalau ngobrol sama teman-teman kemudian tidak ada narasi Allah itu nggak enak Pak. Meskipun kita sendiri masih jauh sama Allah, minimal ke input itu. Wa yu'arrifahum ma yajibu alaihim min azimi haqqihi. Jadi bahasanya lidah itu diajak agar kita makin arif untuk melihat sesuatu yang agung. Ya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, kayak gitu-gitu loh. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, la haula wa la quwata illa billah. Selalu letupannya ke Allah semua. Ya, ini pendahuluan kajian kita manajemen kolbu. Tadinya mau bahas yang lain, cuman saya langsung kitab aja lah. Masih ada 4 item lagi yang mudah-mudahan dengan kita mengkaji kajian hati, kita bisa mengelola jebakan-jebakan kehidupan kita. Ya, tetap dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum saya tutup dengan salam, ini lisan banyak sekali Pak. Nih, nanti kita bahas bahaya-bahaya lisan. Pertama yang paling menancapkan ke hati kita kotor itu, pertama bohong, nanti dibahas tuh.
karena bahasa wa min a'dzami afatil lisan. Bagian yang paling bahayanya lisan itu pertama apa? Nanti dibahas tuh. Karena waktunya cuma 1 jam, bukan 1 jam lagi nih mah, 45 menit ya. Ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar, kita dukung Masjid Al-Firdaus Foresta ada kajian subuh. Kenapa? Itulah wilayah kita mendapatkan pahala haji dan pahala umroh. Jadi habis sholat subuh berjamaah, duduk ikut taklim, syuruk, sholat 2 rakaat, kita pulang bawa pahala haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Demikian kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.